Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini dari Yeskel pasal 37 ayat 13 dan 14 yang mengatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Harta sedang bergema di dalam dunia, penuh kesusahan, beban berat menekan. Manusia bersuka, bersorak gembira, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang. Roh dari surga terang, anugerah Bapakku
kabarkan berita kepada tiap insan, penghibur telah datang. Malam yang sangat gelap, bintang tak bersinar, segera akan berlalu dan fajar mereka. Mari beritakan kesukaan besar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surga terang, anugerah Bapakku. Kabarkan berita kepada tiap insan, penghibur telah datang. Ku datang Yesus padamu sebagaimana ku ada. Suaramu memanggil, merdu ya Yesus, sekarang ku datang. Jiwaku sungguh tercela, sebagaimana ku ada. Darahmu yang membasuhnya ya Yesus, sekarang ku datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, kami percaya semua karena anugerah, kasih, dan kemurahan-Mu. Kami punya Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya begitu besar, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau jalan-jalan-Mu, kalau perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib sudah menjadikan kami, bahkan menebus kami. Kami bersyukur sepanjang hidup kami Tuhan memimpin, menyertai, dan banyak perkara-perkara yang ajaib yang boleh kami alami hari demi hari.
Saat ini ya Bapa, kami menyadari dengan segala keberadaan kami manusia hina, kami debu, kami orang berdosa yang beranikan diri hadir menghadap hadirat-Mu karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami menyadari sepanjang jalan kehidupan di hari-hari yang kami lewati, banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak kejahatan yang kami buat, banyak perintah Tuhan yang tidak kami jalankan, banyak kehendak-kehendak-Mu yang kami langgar. Bahkan ketika Tuhan menginginkan kami mengasihi-Mu dengan segenap akal budi kami, segenap pikiran kami, segenap kehidupan kami tidak mampu melakukannya. Bahkan kami juga tidak mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampuni ya kami ya Bapa. Seringkali sikap tingkah laku kami menyakiti orang-orang terdekat kami, menyakiti hati suami kami, menyakiti hati istri kami, menyakiti hati anak-anak kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, terlebih lagi menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, dan biarlah darah Yesus yang tercurah di Kalvari menyucikan, menguduskan kami. Dan kiranya Roh Kudus yang hari ini kami peringati hari pencurahannya, terus membimbing kami, menghibur kami, dan menolong kami untuk hidup tetap taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ketika kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Amin. Sepenuh
kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan daku. Aku menanti-Mu Tuhan, siap untuk kehendak-Mu. Bukalah mataku Tuhan, Roh penebus. Buka telingaku Tuhan, agar ku dapat mendengar. Waktu ku dengar suara-Mu, ku lenyaplah kepalsuan. Aku menanti-Mu Tuhan, siap untuk kehendak-Mu. Buka telingaku Tuhan, Roh penebus. Mari jemaat yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami bersama dengan umat-Mu, Gereja Kristus Kebayoran Lama, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, berkatilah kami, berkatilah melalui hikmat yang Tuhan berikan, sehingga dengan demikian kami dapat mengerti bagian firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami memahami dan kami mengerti bahwa Allah yang kami percayai, Allah yang kami imani adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hati kami sudah siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi, sehingga kami pada hari ini ada kesempatan kami untuk diberkati oleh firman Tuhan sehubungan dengan kami memperingati hari Pentakosta dalam pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, biarlah Engkau memperlengkapi ketika menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, Tuhan Yesus saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Derak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku,
Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang ini sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang sekali bertemu pada hari ini di dalam ibadah raya pada hari Minggu ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada majelis dan jemaat yang sudah berkenan mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dari Yehezkiel pasal 37 sampai dengan pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14 dengan sebuah tema Roh Allah yang menghidupkan dan memulihkan. Ini sebuah tema yang berhubungan ya pada hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus ya atau hari Pentakosta pada hari ini di seluruh dunia ya sedang merayakan pencurahan Roh Kudus dan hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan di mana dalam jajaran sinode Gereja Kristus ya kemarin selama 10 hari berturut-turut di gereja-gereja lokal mengadakan doa 10 malam. Kerinduannya seperti di Gereja Kristus Taman Kota juga supaya melalui penantian di mana Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita masing-masing ya kita dihidupkan kembali, kita dibangkitkan kembali, kita disemangati kembali ya untuk melayani Tuhan. Jadi hidup kita sebagai orang percaya bukan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu dalam hidup kita yang luar biasa. Itulah kita rindu ya, hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih banyak belum ya mendengar Injil keselamatan itu. Roh Allah yang menghidupkan dan memulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ya sebuah gambar ini mangkok yang pecah ya kira-kira apa yang ada di benak kita saya percaya bahwa terutama di ibu-ibu sangat paham yang namanya tembikar, mangkok keramik ya ketika mungkin ada saudara atau anak-anak yang tersenggol ya apalagi keramik itu dari China harganya mahal ya pasti kita wow. Nah, kalau kondisi seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Keramik, maksud saya mangkok, ataupun guci, ataupun tembikar, kesayangan kita pecah. Maka yang ada adalah, ya tinggal dibuang, seperti itu. Kira-kira, karena apa? Nggak bisa dipakai lagi. Ya, nah kalau bagian-bagiannya masih utuh sih nggak apa-apa.
Ya, tapi kalau udah remuk dan rusak, hancur dan lain sebagainya, maka yang ada di pikiran kita udah tinggal dibuang. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita ada istilah yang namanya kitsugi? Kitsugi itu bahasa dari Jepang, ya. Dia bukan sebuah untuk istilahnya untuk kesembuhan, bukan akupuntur, bukan seperti itu. Nah, kitsugi adalah sebuah seni mereparasi barang pecah belah yang rusak. Ya, ini penemunya kitsugi. Nah, itu orang Jepang. Jadi ketika keramik yang namanya tembikar, mangkok pecah, ya, oleh beliau kitsugi ini dia diperbaiki kembali, ya, bagian-bagian pecah itu disambung lalu dilapisi, ya, dengan cairan emas dan sebagainya, maka ya tembikar, mangkok, keramik yang pecah tersebut bisa menjadi bagus lagi, bentuknya seperti ini, ya. Artinya sungguh luar biasa penemuan ini, sehingga sesuatu yang pecah, ya, yang sudah rasanya tidak berguna bisa dibentuk kembali, bahkan punya nilai seninya lagi, ya. Lebih nggak tahu apakah lebih bagus, menurut saya sih lebih bagus karena ada seni-seni tersendiri, ya, ada hiasan-hiasan lain. Mungkin tadi keramik ini polos putih karena pecah lalu disusun kembali, disambung kembali menjadi memiliki nilai seni yang luar biasa baiknya. Nah, ini dia. Kemudian Thomas Navarro, seorang psikolog, mengatakan mangkok keramik itu rapuh, jelas. Dia bagus walaupun dia ditempa sedemikian rupa, tapi mangkok keramik itu, tembikar keramik itu sangat riskan sekali. Kalau dia jatuh, dia bisa pecah berkeping-keping. Nah, sekalipun dia kuat, ya, dan memiliki nilai seni yang bagus, tapi kalau udah keramik jatuh, pecah, apa jadinya? Nggak bisa dipakai. Nah, kondisi itu oleh Thomas Navarro, itu seorang psikolog, mengatakan bahwa itu kondisi rapuhnya keramik, tembikar, mangkok tersebut sama seperti manusia, ya. Nah, ketika kita melihat seseorang yang tubuhnya besar, kekar, yang ototnya ototnya ini berotot, ya, tetapi ya sekalipun secara fisik dia kelihatan kuat, tapi hatinya Hello Kitty, ya. Artinya, Bapak Ibu, yang saya maksud, sekalipun orang tersebut kuat, tampak luar secara fisik, ya, namanya manusia, ada satu nama titik lemah. Maka dia, ketika titik lemah itu ya terjadi dalam hidupnya, sekalipun dia besar badannya seperti Rambo, maka dia bisa rapuh. Ketika dia jatuh, dia akan rapuh. Nah, lalu Thomas Navarro melanjutkan, dia mengatakan seperti ini, keramik dan kehidupan bisa pecah menjadi 1000 keping atau berkeping-keping. Tapi bukan alasan karena itu kita menyerah pada kehidupan ini. Nah, ini seorang psikolog, ini bagus menurut saya kutip ini, sehingga menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Orang psikolog aja mengatakan bahwa sekalipun kita manusia, ya, ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan dalam kehidupan, kita bisa jatuh, kita bisa berkeping-keping, kita hancur hati, apalagi anak-anak muda ketika cintanya ditolak, wow, itu rasanya, wah, dunia ini rubuh, rasanya dunia ini hancur ketika cintanya ditolak. Tapi saya bersyukur, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menyatakan cinta saya kepada pacar saya dulu, saya langsung diterima. Jadi saya tidak pernah mengalami putus cinta, ya. Nah, tapi saya bisa tahu bagaimana perasaan saudara anak-anak muda ketika sudah ngebet banget oleh salah satu mau pria maupun wanita, ya, ketika ditolak rasanya nggak enak sekali. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak bisa bangkit. Ketika usaha kita di masa pandemi ini, ya, kita tahu itu berimbas banyak hal, apa yang terjadi, perekonomian curat marut, ambruk, hancur dan lain sebagainya. Usaha kita tidak berjalan, pekerjaan kita ada di
PHK dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti kita menyerah pada keadaan kondisi pandemi seperti ini yang memperandak dunia ini. Bukan berarti kita menyerah, bukan kita berarti pasrah dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kita bisa bangkit, kita bisa maju, kita bisa berkembang. Jangan melihat pandemi ini begitu besar, tapi pandanglah Allah, Allah yang berkuasa. Ya, pandemi itu dikendalikan juga oleh Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam teks yang kita baca di dalam Yehezkiel pasal 37 ini, menarik sekali, itu ada latar belakangnya, ada kondisi-kondisi tertentu ya yang membuat kondisi bangsa Israel ini begitu merasakan kehancuran total. Bukan kehancuran secara fisik saja, tetapi juga kehancuran secara spiritualitas. Ya, kehancuran secara kerohanian. Nah, ada dua hal yang saya rumuskan pada pagi hari ini, yaitu karena bangsa Israel kalah berperang ya dengan pasukan atau kerajaan dari Babelonia. Ya, dan ketika kalah perang, maka pada umumnya mereka yang kalah dalam peperangan itu menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Ya, mereka tidak lagi tinggal di Yerusalem. Ya, mereka tidak lagi tinggal di tempat pemukiman mereka. Mereka diangkut semua ke daerah Babel, menjadi tawanan di sana. Mungkin dijadikan kerja paksa, mungkin dijadikan budak di sana untuk dipekerjakan secara kasar. Ya, kalah dalam peperangan, menjadi tawanan, menjadi budak di sana dan dibuang ke Babel. Inilah kondisi bangsa Israel, sangat menyedihkan sekali. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, yang lebih membuat miris bangsa Israel adalah ketika bait Allah itu dihancurkan. Kira-kira setelah 10 tahun berada di pembuangan, mereka mendengar bahwa bait Allah yang dibangun oleh Salomo di sana pada saat waktu itu dihancurkan oleh bangsa Babel, sehingga mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah representatif kehadiran Allah di sana, sehingga dengan bait Allah dihancurkan, maka dalam pemikiran bangsa Israel di sana sudah kalah dalam peperangan, kemudian bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di sana hancur, sehingga tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah yang maha besar tersebut. Nah, di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka meragukan Tuhan. Maka dengan kondisi seperti itu, bangsa Israel kehilangan jati diri mereka. Artinya krisis identitas, krisis iman yang pasrah dan mendalam. Nah, lalu mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka bertanya, masa iya sih? Di mana Allah yang besar itu? Di mana Allah yang telah mengalahkan pada zaman Raja Daud dan raja-raja sebelumnya? Di mana Allah yang berkuasa itu? Di mana Allah yang hebat itu? Masa iya Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu kalah dengan dewa-dewa bangsa Babel, dewa-dewa bangsa Babelonia tersebut? Mereka mempertanyakan ulang, mereka mulai meragukan Tuhan. Di mana Allah di dalam masa krisis ini? Di mana Allah ketika mereka berhadapan perang? Kenapa kami kalah? Kenapa? Di mana Tuhan yang katanya luar biasa tersebut? Mereka mempertanyakan, di mana Tuhan? Ketika mereka menghadapi krisis, ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam kehidupannya, mereka mulai mempertanyakan di mana Allah. Inilah yang terjadi kondisi bangsa Israel. Bukan sebentar, ya, mereka menjadi tawanan dan mereka mulai meragukan di mana Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini kondisi yang sama-sama bisa kita alami sampai sekarang ini. Maka di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang susah, di mana hati mereka berkecamuk, ya, iman mereka sedang mengalami penurunan, langsung down dan secara mendalam sekali. Maka dengan kondisi seperti ini, apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa mereka? Apakah Tuhan tidak peduli lagi dengan bangsa Israel?
Apakah Tuhan itu sudah masa bodoh dengan umat pilihan Allah, dengan biji mata Allah, umat kesayangan Allah? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan bangsa Israel? Mungkin itu juga menjadi sebuah pertanyaan kepada kita hari ini. Kita mulai meragu dengan Tuhan. Ya, apakah Tuhan sayang dengan saya? Apakah Tuhan gak peduli lagi dengan saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya diputusin? Kenapa cinta saya ditolak? Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa keluarga saya berantakan? Nah, ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kondisi-kondisi ini itu dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, bahwa apa yang menjadi pemikiran bangsa Israel pada saat waktu itu tidak terbukti. Ternyata Tuhan tidak diam. Ternyata Tuhan peduli, ya, care kepada bangsa Israel, ya. Maka Tuhan memakai hambanya, ya, Yehezkiel diberikan mimpi oleh Tuhan, ya, bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel dengan suatu vision, suatu mimpi, ya, di dalam nabi daripada Yehezkiel ini begitu luar biasa. Nah, sehingga ini adalah berita sukacita, ini adalah berita gembira bagi bangsa Israel, maka Tuhan datang, ya, melalui hambanya Yehezkiel untuk menyampaikan pesan, ya. Yehezkiel diperlihatkan oleh Tuhan kondisi yang hancur bangsa Israel, hancur secara fisik, hancur secara kerohanian, itu yang terjadi. Maka visi ini, ya, penampakan ini diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel di sana. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat bahwa Allah yang memulihkan, Allah yang memelihara. Mari kita lihat apa maksud dari penampakan, dari gambaran yang Tuhan berikan kepada Nabi tersebut. Nah, yang pertama, setidaknya ada 3 hal yang mau disampaikan pada firman Tuhan pada hari ini, yaitu pertama, kalau Tuhan yang memelihara, kalau Tuhan yang menghidupkan, maka kita ketahui kalau Tuhan yang menghidupkan, kalau Tuhan yang memelihara, kita yakin bahwa hal yang pertama, di luar Tuhan, bahwa manusia, orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, di luar Tuhan, maka tidak sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita pasti mati. Di luar Tuhan kita pasti binasa. Nah, bagi bangsa Israel, pembuangan adalah sebuah kematian. Pembuangan adalah akhir dari penantian mereka. Ini menjadi masalah. Maka dalam penampakan tersebut, firman Tuhan di ayat 11 mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Wow, ini sebuah penampakan, ini sebuah gambaran bagaimana kondisi bangsa Israel itu, bahwa mereka tulang-tulang sudah menjadi kering. Kalau tulang sudah menjadi kering, apa jadinya? Maka tidak berfungsi lagi. Ya. Nah, karena apa? Tulang itu menopang, ya, kalau di dalam anatomi tubuh, tulang itu menopang otot, tulang itu menopang saraf, ya. Tapi kalau tulang itu sudah tidak berfungsi, maka otot, saraf tidak akan berfungsi. Kalau saraf tidak berfungsi, maka manusia itu, ya, tidak akan bisa hidup. Nah, inilah jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat tulang-tulang yang kering. Apa maksudnya? Nah, di sini di ayat 11 ini digambarkan 3 hal, ya. Tulang-tulang kering itu artinya kematian yang mengerikan, ya. Kematian yang mengerikan di ayat 1 dan ayat 2 merupakan sesuatu yang sangat menakutkan sekali bagi kehidupan manusia yang dimana secara spiritual mereka telah mati, ya. Karena ini adalah gambaran di mana orang-orang yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kematian secara rohani. Ketika kita mengalami kematian secara rohani, itu menjadi, wow, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Nah, jadi tulang-tulang yang kering itu adalah
sebagai simbol kematian yang mengerikan. Yang kedua, bahwa tulang-tulang kering itu artinya apa? Hidup tanpa pengharapan. Ya, kenapa orang muda sekali bunuh diri? Orang muda sekali ya kecewa. Karena apa? Dalam kehidupannya tidak lagi ada harapan. Kenapa orang-orang bisa bangkit? Kenapa orang-orang bisa bangun kembali? Karena apa? Karena ada harapan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya menceritakan sedikit ketika saya masih muda, belum menikah, ya. Saya tinggal di Jakarta Timur, ya. Pacar saya waktu itu tinggal di Bekasi. Ya, jauh, Bekasi Timur kalau nggak salah ya, Bekasi Timur. Wow, kalau setiap malam Minggu itu perjalanan itu cukup jauh, ya dari Jakarta ke Bekasi. Ya, tetapi karena ada harapan, ya, itu jarak yang jauh itu, saya pulang malam sampai rumah jam 12, nggak ada masalah. Kenapa? Ada harapan yang akan dicapai. Nah, tetapi kalau orang-orang tanpa pengharapan, maka orang itu tidak ada tujuan dalam kehidupannya. Ini yang sangat menakutkan. Kalau kita berkeluarga, ya nggak ada lagi pengharapan di tengah-tengah keluarga ini, maka mereka mengambil keputusan untuk apa? Untuk bercerai. Kenapa? Kita sudah tidak bisa bersatu lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Ya itu katanya seperti itu. Maka mereka mengambil jalan pintas. Rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan. Karena apa? Rumah tangga tersebut tidak ada harapan. Itu yang terjadi. Kenapa orang muda sekali menghabisi nyawanya dengan bunuh diri? Karena dia pikir orang tidak lagi mengasihi saya. Saya tidak berharga lagi. Ya, saya sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu dalam pikirannya. Sehingga apa? Yang terjadi bunuh diri. Kenapa? Enggak ada harapan. Ini Bapak Ibu, kalau orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Lalu yang ketiga adalah kami sudah hilang, terpisah satu sama lainnya. Tulang-tulang tersebut digambarkan terpisah dari sendi-sendinya, ya, di berbeda-beda tempat. Artinya begini, ya seperti dimutilasi Bapak Ibu. Ya mutilasi tangan saya di mana, kaki saya di mana, kepala saya di mana, ya tengkorak saya dimutilasi. Nggak mungkin, ya itu bisa disambung lagi. Bagaimana caranya kalau tulang-tulang secara fisik ya, itu sudah terpisah satu sama lainnya, sulit dan mungkin nggak bisa untuk disambung kembali. Inilah yang terjadi, inilah kondisi daripada bangsa Israel, ya penampakan yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana kondisi bangsa Israel, dan mereka berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, ya, dan pengharapan kami sudah lenyap. Tidak lagi kami punya pengharapan. Karena apa? Karena kami sudah kalah. Karena bait Allah sudah hancur. Untuk apa lagi kami hidup? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kondisi kita hari ini. Itulah derita. Ibarat. Ya, kalau kita diibaratkan, kalau kita sakit kronis, istilah medis dikatakan apa? Sakit terminal. Terminal itu adalah akhir. Ya. Dokter sudah hands up, nggak ada obatnya, tinggal waktunya aja kapan mati. Nah inilah kondisi bangsa Israel dikatakan sebagai penyakit terminal, nggak ada obatnya lagi, nggak ada sesuatu yang bisa kembali untuk memberikan kesehatan bagi mereka. Ya, mereka bangsa yang besar, mereka sedang sakit, ya, mereka lemah secara fisik, kemudian kehilangan harapan dan lenyap identitas mereka. Israel sudah mati luar dalam, ya, mati secara fisik, mati secara rohani, seluruh hidup mereka mati tanpa pengharapan sama sekali. Ini yang terjadi. Mereka sudah hilang dalam kubur di pembuangan di daerah Babelonia di sana. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengaplikasikan bagian pertama ini dalam kehidupan kita masing-masing, coba kita perhatikan kondisi kita. Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen atau orang percaya. Kita sudah lama bertobat. Namun kehidupan kita kembali menjadi lesu. Ya, kehidupan rohani kita flat. Kalau bunga bank flat itu bagus. Ya, tahun pertama sampai tahun ke-15, ya kalau kita kredit di bank, ya itu bagus kalau flat.
Tapi kalau kehidupan rohani kita flat, itu bahaya, Bapak Ibu. Artinya apa? Kondisi kerohanian kita statis, ya, turun enggak, naik enggak. Ini sesuatu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kalau gereja Tuhan di tempat ini, majelis menyuruh, ya Pak, tolong Pak lakukan pelayanan ini, Pak jadi BP ya, Bapak Ibu jadi majelis. Kalau disuruh, ya sudah, kalau nggak ada lagi, ya udah terpaksa. Nah, itu kondisinya. Hati-hati, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dalam keadaan kondisi seperti ini, ya. Nah, lalu apa lagi? Seiring dengan jalannya waktu kita, ya apa yang terjadi? Pergumulan datang, persoalan datang, tekanan datang dalam kehidupan kita. Baik itu dari rumah, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam perkuliahan, bahkan dalam pelayanan pun, ya ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan, maka itu membuat kerohanian kita menjadi turun, bahkan terjun bebas. Maka ada orang-orang tertentu, kalau begini, saya mau tinggalkan pelayanan. Kalau begini, untuk apa saya mempertahankan rumah tangga saya? Kalau begini caranya, kalau dalam keluarga seperti ini ribut terus, untuk apa saya ada di rumah ini? Saya sebagai anak pendidikan saya pergi, ya dan seterusnya. Kemudian masalah-masalah lain, ya datang silih berganti. Belum selesai yang satu, datang yang lain. Belum selesai lagi, datang yang lain, bertubi-tubi, begitu terus, datang dan pergi. Kita tidak tahu kapan masalah itu datang. Masalah tidak diundang aja dia bisa datang, apalagi kita cari masalah. Wow, itu sangat mengerikan, cuma yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, yang membuat spiritualitas kita mati, itu adalah masalah yang ada. Lalu pengenalan kita kepada Tuhan, itu membuat spiritualitas kita menjadi turun. Kita memandang masalah begitu besar. Kita lupa, kita punya Allah begitu besar. Kita punya Allah begitu luar biasa. Masa sih Tuhan kalah sama pandemi? Gak mungkin toh. Ya, kalau waktu itu bangsa Israel, masa Tuhan kalah sama dewanya, ya bangsa Babel? Kalau ini kita pertanyakan, masa sih Tuhan kalah dengan pandemi corona? Gak mungkin toh. Ya, nah kalau kita mengenal Tuhan secara relasi dengan baik dengan Tuhan, maka hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan pada hari ini, pada poin yang pertama adalah masalah pergumulan boleh ada, ya tantangan tekanan boleh ada, tetapi jangan sampai ya masalah itu mengganggu ya hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai tekanan-tekanan masalah itu mengganggu pelayanan kita. Ya, karena ada masalah saya tidak berdoa, karena ada masalah saya tidak melayani, karena ada masalah saya tidak lagi mau dipakai oleh Tuhan. Itu sesuatu yang salah, Bapak Ibu. Ya, ingat waktu minggu pertama tentang Daniel, ya saya singgung sedikit. Nah, kalau kita perhatikan, sekalipun Daniel tahu ada masalah, dia nggak boleh menyembah, tapi dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia mengutamakan relasi dia dengan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan dan berdoa sebagaimana biasa yang dilakukan tiap-tiap hari. Sekalipun ada larangan, dia nggak takut, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah seharusnya kondisi kerohanian kita. Yang kedua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan yang menghidupkan, kalau Tuhan yang memelihara, itu artinya Tuhan yang membebaskan kita. Nah, Yehezkiel memberitakan Tuhan yang akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat yang ke-12. Sungguh luar biasa. Ini adalah berita sukacita. Ini adalah berita yang menggembirakan bagi bangsa Israel. Kenapa? Tuhan akan membuka kubur-kuburmu. Artinya apa? Tuhan membukakan selubung dosa kita. Tuhan akan membukakan siapa kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa
yang belum diselesaikan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan. Inilah Tuhan akan membuka kubur-kubur kita. Tuhan akan membuka sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau menghidupkan, kalau Tuhan mau memulihkan, maka Tuhan harus membuka selubung kita, kubur-kubur kita yang penuh dengan tulang belulang tersebut, yang penuh dengan ulat, yang penuh dengan kebusukan-kebusukan yang ada. Inilah kondisi bangsa Israel. Kondisi bangsa Israel itu adalah sebuah kesombongan mereka. Mereka merasa bangga bahwa saya adalah umat pilihan Allah. Tidak ada yang bisa melawan saya. Ini adalah sebuah kesombongan. Dan Tuhan tidak mau bangsa Israel, umat kesayangan Tuhan, menjadi sombong. Maka Tuhan izinkan mereka untuk dibuang ke Babel. Dan melalui ini Tuhan akan memberitahukan bahwa Tuhan akan membuka kubur-kuburmu. Artinya dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa yang lain Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan. Bagaimana Tuhan mau menghidupkan kalau masih ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita? Kalau masih ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan memberkati kita, Bapak Ibu. Ya, ada sesuatu, ya, sesuatu saya tidak tahu, sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau masih ada yang tidak benar, Tuhan akan bukakan. Maka Tuhan akan membebaskan engkau. Kemudian, pada bagian kedua ini kita melihat membangkitkan kamu. Apa artinya? Ya, Tuhan akan membangkitkan bangsa Israel. Itu artinya ya bahwa bangsa Israel akan diberikan spirit yang baru. Bangsa Israel akan diberikan semangat yang baru, sukacita yang baru oleh Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita dibongkar masalah-masalah kita oleh Tuhan, maka setiap ibadah di gereja Kristus ada yang namanya pengakuan dosa. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam doa Bapa kami juga dikatakan ampunilah kesalahan kami. Artinya ya relasi kita dengan Tuhan dulu diberesin, ya. Maka Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Tuhan akan membangkitkan kita. Dan kemudian yang ketiga, ini dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Artinya apa? Tuhan akan memulihkan dan akan menuntun ya bangsa Israel kembali ke tanah perjanjiannya, kembali ke Yerusalem, ya ke tanah Israel. Jadi Tuhan menyelesaikan secara pribadi bangsa Israel, lalu memberikan semangat yang baru, lalu baru akan menuntun. Inilah janji Tuhan, inilah berita Tuhan. Kalau Tuhan yang menghidupkan, kalau Tuhan yang memelihara, maka Tuhan akan membebaskan bangsa Israel terlebih dahulu. Dia akan membukakan, dia akan membangkitkan, dan dia akan membawa. Tuhan sendiri yang akan menuntun, Tuhan sendiri yang akan membawa, Tuhan sendiri akan memimpin bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian tersebut. Luar biasa. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kondisi seperti ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Tuhan membukakan dosa-dosa kita, ketika Tuhan ya mau membereskan apa yang di dalam diri kita yang tidak beres, itu memang sangat menyakitkan sekali. Ya, kadang egois kita harus dihancurkan. Kadang kita jatuh, kadang kita macam-macam bentuknya. Memang rasanya kalau Tuhan mau membereskan hidup kita itu enggak enak, ya. Perasaan kita, zona nyaman kita, ya harus kita buang. Keegoisan kita harus kita buang. Kemauan kita harus kita buang. Itu enggak enak sekali memang Bapak Ibu. Tapi inilah cara Tuhan ya supaya kita menjadi hidup kembali. Inilah cara Tuhan supaya hidup kita dibebaskan kembali. Kalau kita tidak mau ya dibukakan, dibereskan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan? Nah, salah satu ya di Wahyu pasal yang ketiga di jemaat yang terakhir Laodikia dikatakan apa? Orang-orang yang kukasihi akan kuhajar. Jadi Tuhan menghukum kita, Tuhan menghajar kita, itu ada sesuatu untuk kebaikan kita. Ya,
Tuhan menghajar kita, Tuhan menghukum kita, supaya apa? Supaya hidup kita benar, supaya hidup kita beres, supaya kita kembali kepada jalur Tuhan. Kalau kita tidak mau dihajar oleh Tuhan, itu berarti kita bukan anak-anak Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersiap-siaplah engkau dan saya dihajar oleh Tuhan. Mau? Mungkin kita katakan, aduh Tuhan berat, jangan sekarang, nanti dong. Ya, saya lagi enak nih, ya, dengan pacar saya lagi enak nih, dengan keluarga saya. Jangan sekarang Tuhan, saya sedang menikmati pekerjaan saya. Jangan sekarang, nanti dong Tuhan, kalau saya sudah siap. Di dalam Tuhan, bukan masalah siap atau tidaknya. Tuhan akan menghajar sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Tuhan akan membukakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, memiliki anak-anak Tuhan, memiliki hati yang murni di hadapan Allah. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga di sini dikatakan di ayat yang ke-14 bahwa Tuhan yang memberi hidup. Nah, di dalam Yehezkiel ini memberitakan bahwa Tuhan yang akan memberikan rohku, kata Tuhan, ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa di dalam kehidupan kita teringat dengan kejadian pasal yang pertama. Ya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah, debu dan tanah adalah sesuatu yang hina, ya, sesuatu yang tidak berguna. Tetapi sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang hina itu ketika dibentuk oleh Tuhan, ketika Tuhan membentuk ya, manusia itu dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang tidak berfungsi, yang tidak berguna itu, maka akan berguna, maka akan berfungsi ketika roh Tuhan dihembuskan ke dalam manusia yang berbentuk tanah tersebut. Ya, sehingga manusia itu menjadi hidup, sehingga manusia itu berfungsi, sehingga yang lebih dahsyat lagi, ketika sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang hina itu dihembuskan roh Tuhan ke dalam manusia, maka manusia itu menjadi manusia yang berharga, manusia yang istimewa. Jadi saya dan saudara adalah manusia yang istimewa, adalah manusia yang berharga di hadapan Allah. Kalau Tuhan sedang mengirimkan, membawa mereka ke tanah Babel menjadi tawanan, di sanalah bahwa mereka harus secara spiritual mereka mati, maka kematian itu dihidupkan kembali oleh Tuhan. Tuhan akan menghembuskan nafasnya ke dalam bangsa Israel, maka mereka akan hidup lagi, maka mereka akan bangkit lagi, maka mereka akan semangat lagi. Tuhanlah yang memberikan hidup kepada manusia. Tanpa Tuhan, manusia adalah mati. Tanpa Tuhan adalah kesia-siaan yang ada. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia begitu berarti di hadapan Tuhan. Sekalipun kita hancur, kita masih bisa berfungsi, kita masih bernilai. Kenapa kita berharga di hadapan Tuhan? Karena saya dan saudara mempunyai nilai di hadapan Tuhan, berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya, tidak bernilai. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di sini dalam pembuangan, ya, bangsa Israel itu dibebaskan dari pembuangan bukanlah sesuatu yang baru. Sekalipun mereka kering, sekalipun mereka tanpa harapan, sekalipun mereka secara spiritual mereka mati, tapi Tuhan yang memberikan kehidupan bagi mereka. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sedang merayakan hari pencerahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta, hari yang ke-50. Apa artinya buat kita? Nah, pada waktu itu murid-murid sedang berkumpul ya di satu tempat ya di Yerusalem. Kenapa mereka berkumpul? Ini adalah perintah Tuhan. Kamu jangan kemana-mana. Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Kondisi mereka, Bapak Ibu, adalah wanted. Orang-orang yang sedang dicari oleh pemerintah
Romawi. Mereka adalah orang-orang yang sedang dicari oleh orang-orang Yahudi ya, yang tidak suka dengan Yesus dan pengajarannya. Mereka orang-orang yang sedang dicari, maka mereka berkumpul, bersembunyi, bisa dikatakan seperti itu, ya, sehingga mereka tidak kemana-mana. Lalu apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka mereka Petrus yang takut, Petrus yang tidak berani, Petrus yang tadinya menyangkal, ya, yang mengatakan bahwa saya bukan pengikut Yesus, saya adalah pengikut Atta Halilintar, mungkin seperti itu kalau ada beliau pada waktu itu, ya. Nah, inilah kondisi-kondisi yang ada. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dan 120 orang itu menerima Roh Kudus, maka mereka yang takut, mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang tidak punya pengharapan, ya, mereka menerima Roh Kudus, maka mereka semangat kembali, maka mereka antusias di dalam melayani Tuhan. Mereka tidak takut lagi di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena mereka punya kuasa dari Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang berhikmat, mereka menjadi orang-orang yang setia dan suka untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, ya, kerohanian Petrus yang tadinya hancur diberikan semangat kembali dan dia melayani Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Akhir hidup Petrus, dia harus disalib terbalik. Wow, luar biasa dengan adanya Roh Kudus yang memberikan hidup, yang memberikan kehidupan bagi mereka pada masa waktu itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada hari ini kalau kita melihat kondisi kita, mungkin ada penderitaan dalam hidup kita, mungkin ada keputusasaan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kesedihan dalam kehidupan kita. Kenapa orang yang saya sayangi dipanggil oleh Tuhan? Kenapa Tuhan menghancurkan bisnis saya? Kenapa saya harus menderita sakit penyakit seperti ini? Ya, penyakit terminal sehingga putus asa, tidak ada lagi obatnya. Ya, kemudian ada penderitaan silih berganti, ada kekhawatiran bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana masa depan pekerjaan saya, masa depan keluarga saya, bagaimana kalau kondisi ini terjadi? Banyak hal yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Ya, sehingga dengan kondisi seperti ini membuat kerohanian kita mundur, Bapak Ibu. Ya, kita nggak semangat lagi melayani. Ya, kita takut untuk memberitakan Injil. Kita nggak berani. Ya, padahal itu adalah amanat agung. Ya, nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat ya iman kita menjadi kerdil, yang membuat iman kita menjadi takut, yang membuat iman kita menjadi ciut. Karena apa? Karena masalah yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Cuma, ya, kita lebih takut dengan dunia. Kita lebih takut dengan masalah yang ada. Kita mencoba memikirkan, memecahkan masalah kita dengan kekuatan sendiri. Kita mencoba menyelesaikan masalah-masalah dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita. Itu kita pasti hancur, Bapak Ibu. Kita pasti ujung-ujungnya kecewa. Ya, kalau kita lakukan seperti itu. Jadi, kalau ada masalah-masalah yang membuat kita, kerohanian kita menjadi lesu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Filipi pasal 4 ayat 6, ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Maka pada hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau engkau mau dihidupkan kembali kerohanianmu pada Tuhan, hari ini siapapun yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini, bukalah hati kepada Tuhan. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ini saya siap diproses oleh Tuhan. Saya siap dibukakan selubung-selubung saya yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya siap Tuhan untuk dikoreksi oleh Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hati kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membangkitkan kita. Maka Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Maka pada hari pencurahan Roh Kudus ini, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama ya membukakan hati kita. Kita mau diperbaiki oleh Tuhan. Kita mau supaya kita dipulihkan oleh Tuhan.
Ya, sehingga kerohanian kita dipulihkan kembali. Kita ada semangat yang baru. Yang tadinya kita takut untuk menginjil, Bapak Ibu, sekali lagi yang tadinya kita takut menginjil, percayalah, kalau saudara dan saya mengerti apa arti Injil itu, maka saudara tidak akan takut. Injil adalah berita sukacita. Artinya begini, Bapak Ibu pernah makan soto rawon di Malang? Pernah? Nah, saya diceritain, Pak, kalau ke Malang, Pak, makan soto rawon, ya, soto buling namanya. Kenapa emang? Wah, enak, Pak, enak banget. Kamu udah pernah coba? Sudah, enak. Pokoknya harus, Pak. Nyesel, Pak. Nyesel seumur hidup, Pak, kalau nggak ke sana. Ya, begitu mudahnya anak muda itu menceritakan soto wuling rawon itu yang enak sekali. Semudah itu kita memberitakan Injil Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengalami, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, ya semudah itu pun kita bisa memberitakan Injil. Ya, jangan nakut-nakutin. Ya, kalau nggak percaya Yesus, lu masuk neraka. Ya orang marah, Bapak Ibu. Ya, jangan langsung itu. Ya, ajak dulu. Ya, supaya apa? Jadi penginjilan itu enak sekali. Penginjilan itu wow luar biasa, ya. Maka Paulus mengatakan, kalau aku tidak memberitakan Injil, maka hatiku sangat sakit. Sakit seperti apa? Sakit seperti ibu-ibu melahirkan. Itulah Paulus kalau dia tidak melakukan penginjilan, rasanya sakit hidup ini. Masalahnya, kalau kita tidak PI, apakah kita merasa sakit atau biasa-biasa aja? Kalau kita merasa biasa-biasa aja, itu tandanya kerohanian kita turun. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita membukakan hati kita di hadapan Allah. Tuhan ada di hadapanmu sekarang ini, menanti engkau untuk membukakan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan tolak. Biarkan Tuhan menyelidiki hatimu, menyelidiki hati kita. Jika engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, jika engkau mau disemangati kembali, jika engkau mau kembali ke hidup kasih yang mula-mula, bukalah hatimu kepada Tuhan hari ini. Bapa kami yang ada di surga, Engkau melihat umat-Mu sekarang ini membukakan hati mereka di hadapan Engkau. Mereka ingin diperbaiki, mereka ingin dipulihkan. Sekalipun ada masalah yang datang, tapi mereka ingin memandang Engkau sebagai Tuhan satu-satunya keselamatan. Tuhan berbelas kasihanlah kepada umat-Mu yang telah membukakan hati kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau mau berkenan, biarlah Engkau Tuhan berbelas kasihan. Pulihkan umat-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, hati kami masing-masing bekerja kembali. Dan kami memasrahkan hidup kami kepada Engkau ya Allah, supaya Engkau melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Inilah umat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau diselidiki oleh Tuhan. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Maka kami percaya Tuhan yang akan memerdekakan. Tuhan yang akan memulihkan hidup kami. Tuhan yang akan menghidupkan dan memelihara kerohanian kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah bagian firman Tuhan ini dimeteraikan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Jemaat, kami undang untuk berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Allah, sesungguhnya hanya oleh anugerah-Mu saja kami ada, kami hidup saat ini. Bahkan dapat menikmati berkat ibadah hari Pentakosta dan berkat persekutuan keluarga di hari Minggu ini. Kami pun bersyukur untuk berkat ibadah misi dalam doa 10 malam Sinode Gereja Kristus, juga untuk berkat persekutuan bagian wanita yang semuanya sudah terlaksana dengan baik. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau juga berkenan mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit. Allah kami yang Maha Kasih dan Pemurah di dalam Yesus Kristus Tuhan, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia dalam hidup keseharian kami masing-masing. Kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi umat-Mu yang menjalankan berbagai usaha produktif di tempat mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kami juga mohon ya Bapa, kiranya Engkau membangkitkan semangat kepada kami umat-Mu untuk terus hidup, mendekatkan diri kepadamu, lebih-lebih di tengah-tengah kondisi yang serba sulit, kondisi yang penuh dengan pergumulan ini. Ya Allah, tak henti-hentinya kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, di mana mereka terus berupaya mengatasi penularan COVID-19 dan juga mengatasi berbagai masalah yang ada di negeri kami ini. Juga kami mohon ya Bapa, karuniakanlah hikmat, ketegasan, wibawa ya Allah kepada pemerintah, TNI, Polri dalam mengatasi masalah keamanan, khususnya di Papua dan beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami pun mohon berkat-Mu bagi tim ibadah dalam menyiapkan, dalam mengatur perlengkapan untuk melaksanakan ibadah yang kami laksanakan secara online. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rudolf Penggabean STH bersama dengan keluarga. Mereka melayani di Gereja Kristus Taman Kota.
kiranya Engkau menolong dan memberkati, bahkan mengurapi hamba-Mu sekeluarga, supaya dapat berperan serta aktif memberitakan kabar baik, khususnya membangkitkan semangat hidup iman bagi jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristus Taman Kota. Inilah Bapa, doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan hari ini dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yunus 2 ayat 9 demikian. Tetapi dengan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan, persepuluhan, PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BNI nomor 004307880 atas nama Neni Suryani atau Anastasia Kiki Kikaji Kebayoran Lama, atau rekening BCA nomor 5260844484 atas nama Gereja Kristus. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubah hatiku, jamahlah diriku, dia di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Harta dan karya, tahta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Kita membawa persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami ini sebagai tanda syukur, kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Kami menyadari apa yang kami bawa ini jauh dibanding apa yang telah kami terima daripada Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk membangun kerajaan-Mu, boleh dipakai untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar semuanya boleh dipakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman Pendeta Rudolf Panggabean STH dari Gereja Kristus Taman Kota. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Juga setiap penatua yang ambil bagian, pemusik, Lendra dan Saudara Elroy, terima kasih untuk pelayanannya. PPJ, Saudara Jonathan dan Saudari Ita. Kemudian kesaksian pujian oleh vokal grup pemuda, membaca Alkitab, Saudari Sonia, Bapak Eko Purwanto dan Ibu Natalia Gultom, serta multimedia dari tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Majelis dan Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, periode 17 Mei sampai 23 Mei 2021. 17 Mei ada Ibu Lita Istriana, 18 Mei ada Penatua Yobeng Huat, 19 Mei ada Penatua Doni Indaryanto, 20 Mei ada Ibu Tinawati, 22 Mei Ibu Tan Lili, 23 Mei Ibu Dwi Ruwindiani Widakdo. Pesan ulang tahun buat kita semua, terutama untuk yang berulang tahun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama dimanapun Bapak, Ibu, dan keluarga berada. Hari ini merupakan hari yang istimewa. Kita memperingati kasih Tuhan dengan pencurahan Roh Kudus. Yang tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja sampai dengan saat ini dan seterusnya melalui kita semua, memulihkan kita semua, memberikan semangat, terutama dalam mengabarkan kabar sukacita ke lebih banyak orang. Di samping itu juga pada hari yang istimewa ini, kita juga memperingati akan didirikannya satu persekutuan, satu perkumpulan gereja-gereja di Indonesia 71 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Mei, kita peringati sebagai Hari PGI, di mana waktu itu namanya adalah DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan untuk memperingati hari yang istimewa itu, pada hari ini kita menggunakan liturgi dari Sinode Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, Sulawesi Tengah, sebagai wujud satu kebersamaan, satu kebersatuan Gereja Kristus dengan gereja-gereja yang lain yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Adapun pesan untuk bulan Oikumene ini yang akan saya bacakan, saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama akan membacakan pesan PGI dalam bulan Oikumene ini. Dengan tema bersama menghadapi bencana. Mengikuti jejak umat Kristen purba, gereja-gereja di sepanjang sejarah mempunyai panggilan dan misi yang sama untuk mewujud nyatakan cinta kasih Kristus kepada korban bencana dalam beragam bentuknya, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Urgensi panggilan dan misi kemanusiaan semakin nyata ketika dunia kita dilanda wabah dan aneka bencana yang menelan korban tanpa membeda-bedakan identitas,
etnis, suku, agama, dan ikatan primordial lainnya. Dalam konteks dunia kita saat ini yang dilanda pandemi, kita disadarkan akan nasib kita bersama sebagai warga dunia yang sehari-hari menyaksikan dampaknya dari segi medis, ekonomis, sosiopolitis, dan juga religius. Di tanah air kita, sementara ancaman pandemi COVID-19 belum berlalu, di berbagai belahan negeri bencana susul menyusul, melanda dan menelan korban-korban. Kondisi darurat ini dan kesadaran yang kian tumbuh sebagai penghuni dunia yang rapuh, mengajak umat Kristus untuk memperkokoh ikatan persaudaraan dan mempertajam visi oikumenis untuk turut menjadi sesama melalui kepedulian dan tindakan nyata. Kita mengingat ajaran Yesus dari Nazaret yang terus menginspirasi dan menggerakkan kita untuk meneladani orang Samaria yang bermurah hati kepada korban kejahatan karena panggilan kemanusiaan. Kita belajar dari perumpamaan yang dicatat Lukas bahwa menjadi sesama bukanlah sekedar wacana, tetapi tindakan nyata yang digerakkan oleh belas kasih sebagai nilai dasar kemanusiaan. Narasi-narasi yang disusun oleh Lukas mengenai kehidupan dan kesaksian gereja Kristus di era awal tetap mendorong kita untuk bersaksi melalui pewartaan kabar baik dengan menjadikannya benar-benar sebagai kabar baik bagi Indonesia di abad 21 dan khususnya di tahun-tahun penuh pergumulan dan perjuangan ini. Gereja-gereja di pelosok negeri kita yang kita cintai diajak untuk melihat oikumene kita dalam konteks-konteks kehidupan masyarakat kita. Entah itu dalam situasi bencana di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan daerah-daerah yang bahkan masih luput dari pantauan publik, tapi tidak henti-hentinya didera oleh aneka kekerasan terhadap manusia dan alam. Namun solidaritas di negeri kita ini seyogianya juga dalam bentuk kerjasama untuk pengurangan risiko bencana, mengingat masih lemahnya kinerja pemerintah daerah untuk itu. Kita bisa mengurangi banyak korban dan kerusakan akibat fenomena ekstrim alam, seandainya kita sendiri tidak menjadi bagian dari agen kerusakan lingkungan itu. Gereja-gereja di Indonesia perlu bergerak bersama, selangkah lebih maju untuk membangkitkan gerakan mitigasi bencana sebagai cara hidup Kristen. Dengan respon tanggap bencana seperti itu, akan banyak energi dan sumber daya kita bisa untuk memerangi kemiskinan dan memajukan pendidikan. Pesan bulan Oikumene PGI pada tahun ini mengingatkan kita bahwa secara historis maupun teologis, kekristenan telah terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari panggilan imannya. Pada jejak iman yang sama, kita patut bersyukur atas keterlibatan gereja-gereja di Indonesia untuk menanggulangi bencana pandemi COVID-19 yang selama ini di dalam seluruh kapasitas yang dimiliki. Dengan rasa syukur pula, kita mengapresiasi kerjasama gereja-gereja di Indonesia untuk turut memikul beban saudara-saudara kita yang terpapar bencana di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru saja dihantam siklon Seroja dan saat ini masih berjuang keras untuk memulihkan dampak kerusakan yang dialami mereka. Sebagai bagian dari gerakan Oikumene di Indonesia, kita terpanggil untuk terus meneladani Yesus Kristus yang menghampiri dan memberi diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pada teladan Sang Juru Selamat ini, kami diajak untuk menyatakan kasih bagi sesama. Kasih yang menjembatani semua orang dari beragam latar belakang untuk bekerja sama dalam situasi kebencanaan guna membangun masa depan yang lebih baik. Demikian pesan bulan Oikumene PGI. Selamat merayakan bulan Oikumene. Selamat ulang tahun pada PGI.
Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan pujian dari Nafri Rohani nomor 130 bait yang pertama dan yang kedua, Roh Kudus membangunkanku. Api roh yang membakarku, kembali membangkitkan daku. Pulihkan iman yang semula, ku bertobat mau diperbarui. Di waktu terang ceria dalam hidup bahagia penuh dengan kelimpahan, lupakan anugerahnya. Api roh yang membakarku, kembali membangkitkan daku. Pulihkan iman yang semula, umat tobat mau diperbarui. Api roh yang membakarku, kembali membangkitkan daku. Pulihkan harap yang semula, ku bertobat mau diperbarui. Dikala hidup jaya terpesona dunia yang hidup dalam kesesatan, lupakan anugerahnya. Api roh yang membakarku, kembali membangkitkan daku. Pulihkan harap yang semula, ku bertobat mau diperbarui. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.